Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumbo Zainal Ferdwanda dengan nomor BP 2102103. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana anggaran biaya. Nah, apa sih definisi RAB itu? RAB adalah suatu perkiraan atau perhitungan anggaran besarnya pengeluaran biaya dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan gambar bestek dan persyaratannya atau spesifikasi teknis dan administrasi dari suatu bangunan yang akan dilaksanakan. Nah, dalam penyusunan RAB ini akan nanti ditemukan kendala komunikasi. Nah, yaitu yang pertama itu penjelasan dari klien, yang kedua desain konsultan, yang ketiga yang dikerjakan kontraktor, lalu yang keempat yang sebenarnya dibutuhkan klien. Selanjutnya, fungsi dari RAB itu sendiri. Fungsi dari RAB itu yang pertama mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, yang kedua mengetahui jumlah atau volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan. Lalu yang ketiga sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan. Adapun persiapan yang harus dilakukan sebelum kita menyusun rencana anggaran biaya itu yang pertama, menyiapkan gambar bangunan atau objek yang akan dibangun secara lengkap sesuai hasil desain atau rancangan yang diinginkan atau diharapkan. Nah, yang kedua, kita menyiapkan data-data daftar harga material maupun ongkos upah tenaga yang berlaku pada daerah atau lokasi yang akan kita bangun. Nah, yang terakhir yaitu menyiapkan peralatan pendukung lainnya seperti kalkulator, penggaris, komputer, atau lainnya. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAB? Yang pertama itu harga satuan bahan, harga yang harus dibayar untuk membeli persatuan jenis bahan bangunan. Nah, yang kedua harga satuan upah, itu harga yang harus dibayar untuk pengadaan tenaga untuk melaksanakan bangunan. Yang ketiga itu analisa pekerjaan atau BUW atau SNI. Nah, faktor pengali atau koefisien kebutuhan bahan dan tenaga untuk mengerjakan setiap satuan jenis pekerjaan yang diperoleh dari hasil survei atau analisa pekerjaan di lapangan. Lalu yang keempat adalah harga satuan pekerjaan. Nah, di sini kita harus tahu harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan atau konstruksi. Nah, selanjutnya itu ada volume pekerjaan. Kita ini diperoleh dari gambar rencana dan spesifikasi teknis. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih.